Anda telah menggunakan dokumen ijazah untuk meraih jabatan sebagai wali kota, sebagai gubernur, sebagai presiden. Karena itu, atas nama undang-undang, ijazah Anda adalah dokumen publik yang wajib diperlihatkan ketika publik memintanya. Lalu karena saya mempertanyakan ijazah Anda menuntut saya secara pidana. Padahal saya warga negara Indonesia yang dilindungi undang-undang untuk bertanya atas dokumen publik termasuk ijazah Anda. Padahal saya seorang peneliti yang sedang menjalankan mandat sebagai peneliti yang meneliti keabsahan dokumen publik dan perilaku pejabat publik. Apakah bertanya adalah kejahatan? Apakah menagih kejujuran seorang mantan presiden adalah fitnah? Kalau Anda bersih, buktikan. Tunjukkan ijazah itu kepada publik sekarang. Pasal 263 KUHP, pemalsuan surat. Pasal 266 KUHP, memberi keterangan palsu dalam akta autentik. Pasal 317 KUHP fitnah. Pasal 310 KUHP pencemaran nama baik. Jika ijazah Anda palsu, jika dokumen Anda palsu, maka pasal-pasal ini bukan menjerat kami. Pasal-pasal ini menjerat Anda. Dan dengarkan ini, Saudara Joko Widodo. Di tangan saya sekarang ada ijazah dan transkrip asli seorang alumni Fakultas Kehutanan UGM yang lulus tahun 1985. Jika Anda berani, ayo tandingkan di depan seluruh rakyat Indonesia. Kita bandingkan dengan mata kepala kita semua. Tidak usah menggunakan laboratorium dulu. Secara kasat mata, bandingkan kertasnya, jenis kertas, warna kertas, teksturnya, bandingkan ornamen dan logo UGM yang tertera, bandingkan tulisan cetak dan tulisan tangan yang ada pada ijazah, bandingkan cap resmi, tanda tangan rektor, tanda tangan dekan, bandingkan lapisan-lapisan pengaman ijazah asli, bandingkan foto wisudawan sesuai dengan peraturan UGM tahun 1985 untuk wisudawan. Lalu kita lanjutkan transkrip nilai. Format transkrip nilai, jumlah nama dan mata kuliah, jumlah SKS seorang sarjana kehutanan UGM 1985, berapa IPK minimal yang berhak menyandang gelar insinyur kehutanan UGM. Dan dengarkan lagi ini Saudara Joko Widodo. Kami tidak hanya bicara, kami sudah bergerak. Kami sudah menyampaikan 9 laporan polisi yang sudah dan sedang kami ajukan ke berbagai aparat penegak hukum. Ke Polda Metro Jaya, ke Mabes Polri, ke Polres Yogyakarta 3 laporan sudah kami masukkan, ke Polres Surakarta, dan Polres-Polres lain di seluruh Indonesia. Atas berbagai kebohongan yang Anda buat, yang berkaitan dengan ijazah, juga dugaan kebohongan-kebohongan yang engkau lakukan selama 10 tahun ini. Ini bukan gertakan, ini bukan ancaman, ini adalah langkah hukum. Langkah rakyat untuk menuntut kebenaran dari seorang yang pernah memimpin negeri ini, yang selama 20 tahun menikmati fasilitas dan kenyamanan seorang pejabat yang didanai oleh APBN, yang berasal dari uang pajak rakyat, yang dibayarkan dengan keringat kami, dengan darah kami, dengan air mata kami, juga pesangon dan pensiun, serta rumah 12.000 meter persegi yang engkau nikmati seumur hidupmu, yang dibiayai oleh uang pajak kami. Kami berhak menuntut kebenaran sebagai ganti uang pajak yang kami bayarkan. Saudara Joko Widodo, engkau bukan lagi presiden. Engkau masih manusia yang wajib bertanggung jawab di hadapan rakyat dan di hadapan sejarah.
Hari ini dari Gedung Joang kami berseru, hentikan kriminalisasi terhadap kami semua. Tunjukkan ijazahmu Joko Widodo. Tunjukkan dokumen-dokumenmu Joko Widodo. Buktikan bahwa engkau bukan penipu bangsa ini. Kebenaran tidak akan mati, sejarah tidak akan lupa, dan suara rakyat tidak bisa dibungkam. Sekarang izinkan saya bicara kepada Presiden Prabowo Subianto. Bapak Presiden Prabowo Subianto yang kami hormati, Bapak bukan hanya kepala negara, Bapak adalah kepala keluarga bangsa Indonesia. Di bawah naunganmu, kami rakyat kecil ini seharusnya mendapat perlindungan, bukan ketakutan. Kami seharusnya mendapat keadilan, bukan kriminalisasi. Bapak Presiden, di bawah naungan hukum negeri yang Bapak pimpin sekarang ini, saya Dr. Tifa bersama dengan 11 orang lainnya sedang dikriminalisasi karena menuntut kebenaran tentang ijazah seorang mantan presiden. Kami dipanggil polisi, diperiksa, diancam pasal-pasal yang seharusnya hanya digunakan untuk kejahatan sungguhan. Apakah Bapak hanya diam saja? Bapak Presiden, hentikan kriminalisasi rakyat yang mencari negara. Berikan perlindungan hukum bagi mereka yang menyuarakan hak konstitusionalnya. Perintahkan kepada aparat penegak hukum untuk bersikap netral, profesional, dan tidak menjadi alat kebohongan. Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami sudah mengirimkan surat ke lembaga-lembaga internasional dan sudah mendapatkan respons. Kami beserta rakyat Indonesia yang berada di 25 negara sudah menyuarakan kriminalisasi ini kepada Amnesty International, kepada Human Rights Watch yang ada di 5 negara, kepada United Nations. Bahkan kami sudah bersurat kepada Presiden Amerika Serikat, Presiden Donald J. Trump, untuk menunjukkan kesungguhan kami untuk membawa persoalan kriminalisasi kami ini kepada internasional. Jika Bapak Presiden Prabowo Subianto diam saja terhadap nasib kami. Di Gedung Joang ini kami berdiri bukan untuk memecah belah bangsa. Justru apa yang kami lakukan untuk mempersatukan bangsa Indonesia, tetapi untuk juga membersihkan bangsa ini dari noda-noda kebohongan, dari noda-noda penipuan, dari noda-noda kepalsuan, agar tidak mengotori sejarah bangsa dan negara ini. Kami percaya Presiden Prabowo Subianto mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, dan kami percaya bahwa Anda akan berdiri bersama rakyatku. Sekian dan terima kasih.